Swastiastu. Terima kasih Pak Wayan Karsana Putra telah bergabung di Zoom ini. Seperti yang telah saya jadwalkan di LMS, hari ini Bapak akan mengikuti ujian komprehensif. Jadi ujian komprehensif ini adalah rangkaian dari keseluruhan proses PPG, dari proses pendalaman ya Pak ya, pendalaman materi baik profesional maupun pedagogi. Selanjutnya ada penyusunan bahan ajar hingga peer teaching, dan hari ini Bapak pada tahap melakukan komprehensif. Komprehensif itu bertujuan agar mahasiswa dosen mengecek kembali kemampuan mahasiswa berkaitan dengan uh, rangkaian pembelajaran yang sudah dipelajari dari awal, sudah didalami dari awal. Jadi seperti itu tujuannya. Nah, ada beberapa tahapan dalam ujian komprehensif ini. Yang pertama, Bapak akan saya minta untuk mensimulasikan proses bagaimana mengajar di kelas selama 15 sampai 20 menit. Singkat-singkat saja. Yang penting adalah bagaimana Bapak mampu mengajar sesuai dengan modul yang Bapak upload di dalam LMS. Gitu. Nanti saya akan cek sesuainya di LMS. Selanjutnya Bapak akan saya ajak untuk memperdalam berkaitan dengan elemen-elemen yang ada di dalam modul. Tujuannya adalah memastikan agar Bapak memiliki pengetahuan yang cukup terhadap teori-teori atau kemampuan pedagogi yang ada di dalam penyusunan modul tersebut. Selanjutnya saya akan memperdalam berkaitan dengan PTK yang akan menjadi tugas akhir Bapak, dan terakhir dalam instrumen ada pendalaman tentang penguasaan kitab suci. Itu ya. Jadi ada beberapa tahapan tersebut, kita akan lalui kurang lebih 30 menit atau sampai 45 menit. Dalam proses ini saya tidak akan mudah-mudahan tidak ada kendala, saya tidak mau menerima ada kendala apa-apa. Nanti saya tidak akan mengulang lagi ngerekam. Silakan Bapak pastikan semua perangkat tersedia dengan baik. Baik, untuk mempersingkat waktu sepenuhnya saya silakan kepada Pak Oyan Karsana untuk melakukan tahap demi tahap ujian yang akan kita lalui hari ini. Silakan Bapak. Terima kasih atas waktunya Bapak. Izin share screen Bapak. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Apakah semua baik-baik? Luar biasa. Masih semangat anak-anak untuk hari ini? Baik anak-anak, seperti biasa, semangatnya luar biasa. Sebelum mulai pembelajaran kali ini, Bapak akan melakukan berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa terlebih dahulu. Baik, ketua kelas silakan maju ke depan. Kartika Yasa silakan maju ke depan. Pemimpin doa. Baik, dengan mengucapkan rombongan Wigenamastu, mari kita memulai pembelajaran kita hari ini. Silakan duduk Kartika. Nah, sebelum lanjut, Bapak akan mengabsen dulu nih anak-anak stop 1. Kartika, hadir, oke. Ayu, hadir, ya. Gusti, Arya Dinata, oh, kemarin nggak masuk kenapa? Oh ya, semoga hari ini Arya Dinata bisa mengikuti pembelajaran kita nih. Oke, baik anak-anak. Sebelum lanjut, biar kita fresh sedikit ya anak-anak ya. Mari kita melakukan ice breaking. Baik, anak-anak sudah lihat ya. Sekarang bagaimana cara masukkan jerapah? Luar biasa Arya. Sekarang bagaimana singa mengadakan jamuan makan malam siapa yang tidak hadir? Oke, benar sekali jawabannya Nova ya. Jerapah masih dalam kulkas. Jadi ingatannya masih fresh. Baik, kalau gitu mari kita lanjut merefleksikan pembelajaran berikutnya. Anak-anak masih ingat nggak pembelajaran kita waktu ini? Betul sekali Dayu ya. Jadi pembelajaran kita minggu lalu itu adalah tentang catur asrama ya. Catur asrama apa aja bagian-bagiannya? Siapa yang tahu? Ya Rusita. Betul sekali, ada
Brahmacari, Grehaste, Wanapraste, dan Biksu. Jadi luar biasa anak-anak. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke anak-anak, kita lanjut ya. Sebelum lanjut, Bapak akan memberitahu anak-anak apa sih tujuan kita, tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, memahami pancayatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilainya, bagian-bagiannya. Jadi kriteria ketutusannya, jadi anak-anak Bapak harapkan mampu menjelaskan apa itu pancayatnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menyebutkan bagian-bagian pancayatnya tersebut. Yang ketiga, anak-anak bisa menjelaskan bagian-bagian pancayatnya tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menguraikan contoh-contoh tentang pancayatnya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, anak-anak nanti menjelaskan tujuan pancayatnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik anak-anak. Jadi sebelum lanjut ya, Bapak akan mengorientasi anak-anak. Jadi kita membuat kelompok dulu ya. Jadi jumlah kalian berapa anak-anak? 20. Oke, Bapak akan bagi anak-anak menjadi 5 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Nah, silakan anak-anak. Sudah ya? Oke, sekarang sebelum lanjut kita tepuk tangan dulu biar semangat. Ya, tepuk tunggal, tepuk ganda. Oke, masih semangat. Baik anak-anak, sedikit tentang pembelajaran kita hari ini ya. Kita belajar tentang pancayatnya ya. Bagaimana pancayatnya yang anak-anak ketahui, bagian-bagiannya ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Baik, sedikit Bapak memaparkan tentang materi kita kali ini yaitu pancayat. Pancayatnya mungkin dalam agama Hindu adalah 5 perwujudan yang tulus ikhlas yang dipersembahkan uh, pada ide Sang Yang Widi Wasa ya anak-anak ya. Jadi baik, Bapak sekarang akan mengorientasi pemahaman anak-anak. Bapak akan memberikan asesmen awal kepada anak-anak. Oke, silakan. Oke, anak-anak luar biasa. Sudah lengkap semua ya, anak-anak sudah menjawab pertanyaan dari Bapak tadi. Baik, kita lanjut anak-anak. Nah, sekarang dari asesmen itu siapa yang mau mengajukan dengan menjawab? Siapa yang tahu apa itu pancayatnya? Ya, silakan Novi. Betul sekali, pancayatnya itu adalah 5 korban suci yang tulus ikhlas yang dipersembahkan kepada ide Sang Yang Widiwasa. Oke, itu. Baik, yang kedua, coba Bapak ingin mengeksplorasi lagi pemahaman anak-anak ya. Boleh jawabannya berbeda anak apa-apa. Bagaimana pancayatnya dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari? Bagus sekali Lasmini ya. Jadi kegiatan pancayatnya dilakukan setiap di kehidupan sehari-hari bisa dengan membanten, risannya, bahkan anak-anak menghormati guru pun anak-anak sudah melaksanakan pancayatnya. Nah, sedikit sekarang Bapak akan memaparkan apa itu pancayat. Jadi, pancayatnya itu sendiri secara umum adalah wujud rasa syukur atau penghormatan ya upacara kepada Ida Sang Widi. Contohnya bagian-bagiannya yang pertama dewayatnya, rasa syukur penghormatan kita kepada para dewa ya. Kemudian contoh upacaranya ada piodalan, persembahan dengan sarana bunga, dupa ya. Kemudian ada fitrayatnya. Fitrayatnya itu sendiri yaitu mempersembahkan kepada leluhur atau roh yang sudah meninggal, orang tua kita, kakek, nenek ya. Upacara ngaben ya. Contohnya pemujaan kepada roh leluhur. Kemudian berikutnya ada resiatnya, itu penghormatan kepada para resi atau guru suci yang telah mengajarkan kita pengetahuan. Yang keempat, manusiatnya. Manusiatnya itu sendiri persembahan yang dilakukan untuk kebaikan manusia itu sendiri. Contohnya upacara dari kelahiran ya, jata karma ada moton, ada mesangit sampai ke pernikahan. Baik. Yang terakhir ada budayatnya, definisinya itu persembahan pada makhluk hidup, lingkungan ya, makhluk di alam semesta ini ya, untuk menjaga keseimbangan keharmonisan. Contohnya ada upacara tupa udo, upacara mencaru. Baik, anak-anak, kita lanjut ya. Tadi Bapak memaparkan, kita simak sedikit video pembelajaran kita kali ini. Ya, disimak ya anak-anak ya. Masih semangat? Ya, baik.
Jadi setelah anak-anak menyimak video ini, jadi anak-anak Bapak harapkan mampu untuk nanti menjawab ya secara berkelompok apa saja Pancayatnya. tentang panciat. Pancayatnya Silakan. dalam agama Hindu adalah 5 perwujudan korban suci yang tulus ikhlas yang dipersembahkan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Om Shanti, 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 Om. Baik, anak-anak. Bagaimana videonya anak-anak? Menarik, bukan? Iya, luar biasa. Jadi, berikutnya, baik setelah tadi melihat pemaparan video, kita akan melanjutkan pembelajaran kita kali ini ya. Nah, kegiatan kali ini yaitu kegiatan kelompok. Jadi, Bapak akan mengajak anak-anak untuk melaksanakan kegiatan bermain tebak gambar. Jadi, setiap kelompok nanti akan mencoba mengkaji ya kelompok setiap kelompok nanti belajar mengidentifikasi informasi dari gambar-gambar tersebut ya. Apa gambar tersebut, bagaimana contohnya, apa kegiatan tersebut ya. Jadi setiap kelompok nanti maju ke depan satu persatu ya. Bapak bagikan sticky note ya. Nanti setiap kelompok menjawab setiap gambar-gambar tersebut. Apa nama kegiatannya, contoh kegiatannya dalam kegiatan pancayatnya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, silakan menyimak gambar yang nomor 1, anak-anak. Nah, silakan anak-anak cermati gambar apakah ini, jelaskan. Nah, anak-anak tulis di sticky note itu ya. Jadi ada kertas warna-warni itu, nanti anak-anak tulis, kemudian nanti anak tempel. Sudah, oke. Silakan maju ke depan perwakilan kelompoknya untuk menempelkan di papan. Sekarang tanya nomor 2, yaitu, nah, anak-anak perhatikan gambar apakah ini, jelaskan. Oke, sudah ya, silakan ditempel ke depan. Perwakilan kelompok 1 maju ke depan. Oke, baik. Setelah tadi luar biasa ya, anak-anak, kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, jadi setelah Bapak teliti dari hasil observasi kalian tadi ya, hasil pengamatan kalian terhadap tebak gambar tadi luar biasa ya. Anak-anak mampu untuk berdiskusi, cari ide, mencari apa namanya relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari gambar tersebut. Jadi luar biasa. Jadi diskusi kelompok ini seru sekali ya. Semua jawaban semua sudah hampir mengenai ya tentang pancayatnya. Oke, lanjut. Setelah kita melakukan permainan tadi, sekarang akan mengerjakan LKPD yang sudah Bapak berikan. Nah, silakan anak-anak mengerjakan LKPD yang Bapak berikan per kelompok. Silakan anak-anak menggali informasi, mencari informasi, berdiskusi untuk menyelesaikan tugas kelompok tersebut. Ini ya, biar nggak tegang, mari kita melakukan ice breaking sebentar. Oke, semuanya berdiri. Tepuk semangat. Semangat. Oke, luar biasa. Sudah semangat anak-anak? Baik, mari kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Sembari Bapak memantau kinerja anak-anak. Ya, mengerjakan era LKPD di sini, anak-anak silakan berdiskusi ya. Bapak akan menilai bagaimana proses anak-anak untuk mencari, berdiskusi, apa jawaban atau pemecahan permasalahan yang ada di LKPD tersebut. Baik, sudah selesai anak-anak? Oke, sekarang saatnya kita mempresentasikan apa saja hasil dari diskusi anak-anak tadi. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Oke, luar biasa. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada yang bertanya dari kelompok lain mungkin? Silakan. Baik, silakan dijawab kelompok 1. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk kelompok 1. Berikutnya, kelompok 5. Oke, sudah selesai ya. Jadi baik sekali. 5 kelompok sudah ke depan satu persatu, sudah mempresentasikan, kelompok lain sudah belajar bertanya, dan kelompok yang ditanya menanggapi. Suasananya luar biasa hidup dan teman. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Nah, setelah tadi kita mengerjakan LKPD, sekarang Bapak akan memberikan asesmen formatif. Jadi ini dikerjakan masing-masing siswa ya. Nanti di kelompok anak-anak silahkan asesmen formatif ini dikerjakan. Kemudian anak-anak nanti Bapak kasih waktu ya. 20 menit ya, silakan. Selamat mengerjakan.
Baik, silakan dikumpulkan anak-anak. Oke, masih semangat semua ya. Jadi luar biasa ini hasilnya sudah Bapak rangkum ya, sekalian sambil merangkum kesimpulan Bapak periksa ya anak-anak. Jadi anak-anak, tibalah kita merangkum pembelajaran kita hari ini. Boleh ada satu siswa yang membantu Bapak untuk membacakan, bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Ya, silakan Kartika. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Kartika. Jadi kesimpulannya adalah pancayatnya itu adalah suatu wujud puji syukur ya kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa, ya itu pun berupa yatnya ya, dan tidak terpisahkan dari praktik upacara keagamaan Hindu. Serta kalau di Bali itu erat kaitannya dengan kebudayaan Bali. Ya, diharapkan mampu menjaga keseimbangan, keharmonisan, dan kehidupan di dalam umat Hindu dan Buana Agung tentunya. Jadi mari kita lestarikan tradisi budaya Bali yang didasari oleh iatnya atau agama Hindu itu sendiri demi menjaga kesucian dan keseimbangan alam semesta. Oke, anak-anak. Nah, mari kita merefleksi pembelajaran kita hari ini. Hari ini anak-anak bagaimana perasaannya anak-anak? Senang? Luar biasa ya Bapak juga, kalau anak-anak senang, Bapak juga senang. Dan apa yang menarik dari pembelajaran Pancayatnya hari ini? Iya, baik, luar biasa Novi ya, menarik dari diskusinya. Esok, esok hari kita lebih baik lagi anak-anak diharapkan. Oke, jadi anak-anak mungkin setelah refleksi tadi Bapak sudah menilai hasilnya luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Apresiasi ya, luar biasa. Jadi Bapak ingatkan untuk anak-anak selalu semangat dan selalu beriatnya dimanapun kapan berada. Dan Bapak tidak lupa mengingatkan untuk minggu depan anak-anak ingat untuk pembelajaran minggu depan ya, masih dalam pancayatnya tapi kita konteksnya dalam contoh-contoh implementasinya ya dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Oke anak-anak ya. Baik, sebelum Bapak tutup, Bapak juga ingin tadi membuka dengan doa, kita tutup juga dengan doa. Oke, sekarang ketua kelas Kartika silakan maju ke depan mimpin doa. Ya, berdoa selesai. Oke. Dengan mengucapkan para masuk semua dan berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, pelajaran hari ini sudah berjalan dengan lancar. Baik anak-anak, kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan pengucapan Panter Paramesan. Om Santi, 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 Om. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa. Silakan beristirahat. Sampun. Tadi yang telah mencermati dengan baik bagaimana Bapak melakukan simulasi ya pembelajaran yang tentunya harus didasarkan pada modul yang telah Bapak upload di LMS. Baik, saya akan lanjut ke tahap selanjutnya yaitu pendalaman berkaitan dengan uh, instrumen yang ada di dalam modul ajar, terutama yang instrumen pertama itu penguasaan Bapak terhadap teori belajar yang melandasi dalam perancangan pengembangan modul, gitu ya. Nah, eh, saya ingin mengetahui dari Bapak, teori belajar yang Bapak gunakan memungkinkan fleksibilitas dalam penyusunan modul ajar. Jika iya, bagaimana fleksibilitas itu diterapkan dalam modul Bapak? Mungkin bisa dijelaskan ya dengan tadi Bapak menyampaikan materi, tentu kan dasarnya dari modul tersebut. Di sana memungkinkan adanya fleksibilitas. Kira-kira fleksibilitas yang bagaimana maksudnya Pak dalam modul ajar yang Bapak tadi ajarkan? Silakan Pak, Ya. sambung tanggapannya. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Jadi, adapun teori yang mendukung, istilahnya teori belajar yang mendukung fleksibilitas itu sendiri, yaitu yang pertama, konstruktivisme, yaitu bagaimana pengetahuan itu dibangun individu melalui interaksi lingkungan. Jadi, siswa itu aktif terlibat dalam prosesnya. Jadi, disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar itu sendiri. Itu sudah merancak mengarah ke fleksibilitas. Kemudian teori yang belajar yang kedua, saya didasari oleh teori belajar kognitivisme, yaitu teori belajar di mana proses mental anak-anak itu sendiri itu
modulnya berbasis kognitivisme. Jadi memperhatikan bagaimana siswa dalam proses mencari informasi, memproses informasi, menyimpan mengambil kembali. Jadi fleksibilitasnya itu dicapai dengan cara menyediakan berbagai strategi pembelajaran dari seorang guru untuk dapat disesuaikan dengan karakteristik siswa itu sendiri, Bapak. Kemudian adapun teori berikutnya itu konektivitas. Konektivisme ya, Bapak, maksudnya. Jadi teori ini istilahnya menekankan pada pentingnya koneksi. Jadi jaringan dalam pembelajaran. Modul yang berbasis konektivisme itu biasanya itu karakteristiknya akan mendorong siswa untuk belajar berkolaborasi dan menggunakan berbagai sumber belajar. Kemudian fleksibilitasnya tercapai dengan cara memfasilitasi pembelajaran tersebut sehingga terkonek dengan kehidupan anak di dunia nyata. Jadi relevansinya seperti Nike. Jadi penerapan fleksibilitas itu dalam modul ajar Nike mungkin dari bisa kita lihat dari pembelajaran berdiferensiasi itu, Bapak. Jadi menyesuaikan dengan materi, aktivitasnya, penilaiannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan hidup itu sendiri, Bapak. Jadi mungkin itu dari Tiang, Bapak. Oke, Pak ya. Baik, selanjutnya saya akan lanjut pada instrumen apa komponen perangkat pembelajaran ya yang meliputi modul ajar, tujuan, materi ajar, media, LKPD, instrumen, asesmen dan yang lainnya. Nah, adapun yang ingin saya perdalam adalah bagaimana Bapak melakukan penilaian terhadap instrumen asesmen yang dapat menstimulasi siswa untuk berpikir kreatif dan menyelesaikan masalah. Jadi dalam proses pembelajaran itu jangan hanya mentransfer knowledge saja, mentransfer pengetahuan saja, tetapi bagaimana merangsang agar siswa itu memiliki kemampuan berpikir kreatif dan mampu menyelesaikan masalah. Menurut Bapak gimana? Silakan. Sudah, ya. Ya, terima kasih Bapak. Jadi atas kesempatannya, ya menurut saya terutama seorang guru ya. Jadi penting sekali untuk menilai instrumen asesmen itu jadi dapat distimulasikan ke siswa untuk berpikir kreatif dan menyelesaikan masalah berdasarkan beberapa kriteria tersebut. Jadi mungkin menurut yang pertama itu instrumen itu harus mengajukan pertanyaan. Istilahnya pertanyaannya itu nilainya itu tidak tunggal, Bapak, tidak pasti. Jadi pertanyaan itu seperti pemantik ya, mampu untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan solusi. Jadi siswa bebas. Jadi ide-idenya, mengekspresikan ide-idenya mereka secara untuk unik atau beragam untuk menjawab instrumen tersebut. Jadi yang kedua kemudian instrumen itu tentunya ada relevansinya. Jadi harus mengaitkan masalah yang diberikan dengan situasi nyata atau relevan dalam kehidupan siswa. Jadi itu akan membuat siswa lebih termotivasi untuk mencari solusi. Jadi kompleksitasnya pun harus diperhatikan sehingga siswa terangsang untuk berpikir kritis, Bapak, menganalisa, mengevaluasi dan menciptakan ide-ide baru tersebut. Jadi variasi tentunya anak-anak. Jadi instrumen tersebut menggunakan berbagai format penilaian, Bapak. Jadi ada proyek, presentasi, portofolio, tes tulis, formatif, seperti ini, Bapak. Jadi adapun contoh instrumen asesmen yang stimulatif, Bapak ya. Jadi contohnya seperti membuat proyek berbasis masalah, kemudian membuat portofolio seperti kemudian ditempel oleh anak-anak dengan cara berkelompok, kemudian anak-anak juga boleh mempresentasikannya secara inovasi, kemudian bisa juga dengan cara tes tertulis terbuka. Seperti ini ke mungkin asesmennya Bapak. Baik, masih pada aspek asesmen ya, dalam rancangan pembelajaran mencakup asesmen awal, formatif, sumatif, teknik asesmen, dan seterusnya yang tentu berorientasi HOTS ya. Saya ingin memperdalam berkaitan dengan uh, instrumen asesmen berorientasi HOT dan mereka belajar. Bagaimana Bapak merancang instrumen asesmen yang berorientasi pada pengembangan keterampilan HOTS, Pak, yaitu High Order Thinking Skill seperti analisis, evaluasi, dan kreasi. Saya mohon tanggapan dari Bapak. Jadi menurut jadi
dalam mengimplementasikan HOTS seperti Nike, jadi bagaimana kita untuk mengintegrasikan materi ajar HOTS tersebut ya. Jadi mungkin adapun instrumen-instrumennya bagaimana kita merancang instrumen asesmen itu sendiri ya, yang berapa HOTS Nike, yaitu yang pertama kita yang harus memahami dulu konsep HOTS itu. Jadi membedakan informasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil terlebih dahulu, mengidentifikasi hubungan antara bagian keputusan dan memberikan kreasi atau menghubungkan informasi untuk membentuk ide-ide produk atau solusi yang baru. Kedua, menentukan kompetensi yang ingin dinilai. Jadi identifikasi kompetensi. Secara spesifik, komponen HOTS itu yang mana yang ingin Anda nilai daripada siswa tersebut. Jadi kita juga membuat kisi-kisi dari asesmen tersebut, kognitifnya. Kalau di SD C1 dan sampai dengan C2 itu disesuaikan dengan taksonomi Bloom yang sudah direvisi. Jadi kemudian memilih format instrumen yang tepat seperti soal-soal uraian terbuka ya. Jadi anak-anak bisa menjawab dengan gaya mereka sendiri. Jadi adapun proyek berikutnya itu membuat proyek memungkinkan siswa untuk menerapkan pengetahuan ya, keterampilan dalam konteks pengembangan solusi yang inovatif. Adapun rancangan berikutnya itu membuat pertanyaan yang menuntut HOTS. Jadi menggunakan kata kerja operasional. Jadi kata kerja operasionalnya itu, jadi kita ngajak untuk siswa kalau SD memahami dengan gaya bahasa sendiri tanpa menggunakan buku. Jadi memberikan skenario-nya secara kompleks. Jadi presentasinya boleh dengan mempresentasikan masalah yang kompleks, yang artinya tidak secara umum tidak memiliki jawaban yang tunggal. Jadi dengan cara meminta alasan kenapa siswa memilih jawaban tersebut. Gunakan data informasi yang lengkap dan mengajak siswa untuk mencari informasi tambahan, membuat kesimpulan berdasarkan data-data yang mereka telah kaji. Dan tentunya mengintegrasikan dengan konsep-konsep Merdeka Belajar itu sendiri, Bapak ya. Mungkin itu jawaban dari saya, Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Masih ada beberapa lagi yang lain berkaitan dengan modul project ya, terutama penyusunan project P5, penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, saya ingin mengetahui bagaimana Bapak melakukan implementasi di sekolah Bapak berkaitan dengan P5 tersebut. Mungkin Bapak bisa ceritakan seperti apa prosesnya nanti ketika memang sudah hasil dibagaimanakan gitu. Mungkin itu Pak yang mohon apa tanggapan dari Bapak. Jadi oke. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Yang pertama mungkin tahap pengenalan terlebih dahulu, anak-anak diberikan suatu pemahaman, kemudian yang melakukan asesmen awal tentang bagaimana kemampuan siswa. Setelah membuat kelompok tersebut, anak-anak akan diberikan istilahnya video pembelajaran tentang bagaimana. Nah, dalam hal ini P5 ini, contohnya kalau saya di sekolah itu menanam cabai. Jadi, adapun temanya itu, gininya saya ambil P5-nya, nilai P5-nya yaitu gaya hidup berkelanjutan, di mana anak-anak mampu secara mandiri, secara berkreasi, ya berkelompok itu mengerjakan apa itu gaya hidup berkelanjutan. Dan saya pun memberikan tahapan-tahapan bagaimana cara menanam cabai yang baik dan benar, dari proses pemilihan bibit, penanaman, pemberian pupuk, kemudian perawatan, kemudian bagaimana kita memanen sehingga mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan kita. Nah, setelah tahap orientasi itu, berkelompok itu, saya akan memberikan setelah tahapan pemberian pemahaman. Nah, setelah itu baru saya mengacu kepada pemberian asesmen formatif. Jadi memperdalam pengetahuan siswa terhadap bagaimana P5 tersebut akan dilakukan. Nah, setelah saya mendapatkan nilai tersebut, nah setiap kelompok anak-anak akan mempersiapkan kegiatan P5 tersebut, mempersiapkan aksi nyata yang akan dilakukan ke tahap berikutnya. Adapun tahapan berikutnya nih yang sebelumnya memberikan bekal kepada anak-anak, bekalan bagaimana peralatan perlengkapan yang akan dipergunakan untuk P5 itu sendiri. Dan
bagaimana anak-anak untuk merefleksikan proses pembelajaran tersebut nantinya. Setiap pertemuan yang melakukan refleksi dan evaluasi. Tiba saatnya pada tahap aksi nyata, saya memberikan pemahaman kepada anak-anak, memberikan asesmen awal juga, memberikan pemantik juga sedikit, dan prakteknya saya lakukan di luar kelas. Kemudian saya berikan contoh, anak-anak mengikuti dari video pembelajaran, dari pemahamannya, dia anak-anak akan mempraktikkan penanaman cabai tersebut. Setelah itu anak-anak akan setelah mempraktekkan, anak-anak mencatat. Saya berikan LKPD, proses yang sudah dilakukan, mereka tinggal centang, apakah sudah mereka melalui tahap demi tahap, mereka centang, kemudian di hari berikutnya, saya berikan LKPD. Jadi, anak-anak melakukan pemantauan terhadap tanaman cabainya. Baik, LKPD tersebut berupa apakah minggu pertama apakah sudah tumbuh daun, apakah sudah ada batangnya, minggu berikutnya LKPD-nya apakah sudah berbuah, minggu berikutnya sampai ke tahap di mana cabai tersebut berbuah, barulah kita masuk ke tahap panen. Dan harapannya ke depan, nanti ketika sudah panen, cabai tersebut kita olah menjadi bumbu rujak atau bumbu jadi, kita kasih merek, kemudian kita pasarkan. Jadi anak-anak bisa sekalian untuk kegiatan perekonomian. Jadi anak-anak tahu bagaimana berwirausaha. Seperti ini ke Bapak. Setelah menyampaikan secara komprehensif berkaitan dengan proyek P5, selanjutnya ada dua tahap lagi. Pertama, yang kedua itu adalah saya ingin mengetahui Bapak kan telah menyusun proposal PTK. Jadi mohon diceritakan ke saya kira-kira apa judul PTK Bapak, setelah itu kenapa memilih judul tersebut, terus apa kontribusinya untuk apa namanya sekolah Bapak termasuk Bapak ya, dan yang terpenting adalah bagaimana Bapak bisa menyelesaikan PTK tersebut tepat waktu. Kira-kira bagaimana proyeksinya? Mungkin disampaikan Pak. Baik, terima kasih Bapak. Jadi PTK saya itu judulnya Nike tentang penerapan metode pembelajaran kooperatif learning di Jigsaw untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran agama Hindu dan budi pekerti di kelas 5 Sekolah Dasar SD Negeri Sekolah Dasar Negeri 1 Luwus semester 1 tahun pelajaran 2024-2025. Dan adapun mungkin kenapa saya yang melatar belakangi kenapa saya melakukan penelitian PTK ini, yang pertama itu di sekolah atau pendidikan agama Hindu Pekerti itu memainkan peran yang sangat penting jadi Bapak ya. Jadi dalam hal ini kita harus meningkatkan hasil belajar siswa atau prosesnya itu sendiri kita tingkatkan lagi sehingga mengoptimalkan bagaimana peran serta agama dan budi pekerti itu sendiri terhadap anak itu sendiri. Nah, sebagai guru saya merasa perlu meningkatkan kualitas pembelajaran anak dan mengelola agar lebih efektif dan berdampak positif pada hasil belajar anak itu sendiri. Nah, penelitian ini dilakukan supaya untuk menemukan strategi pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan hasil belajar siswa itu sendiri, Bapak. Itu yang mungkin melatar belakang. Kira-kira Iya, Bapak. Iya, Pak. Kira-kira Bapak bisa menyelesaikan kira-kira Bapak bisa menyelesaikan tepat waktu berkaitan dengan proposal PTK tersebut hingga bisa menjadi hasil dan nanti akan menjadi apa namanya hasil itu kan akan kita publikasikan dalam bentuk artikel ilmiah. Iya. Kira-kira bisa Pak diselesaikan tepat waktu? Bagaimana strategi Bapak akan menyelesaikan PTK tersebut? Jadi strategi saya dalam menyelesaikan proses PTK itu sendiri yaitu dengan cara eh, pengaturan bagaimana saya melakukan penelitian itu sendiri. Jadi saya mengidentifikasi permasalahan penelitian itu sendiri. Jadi apa namanya? Dan tentunya saya berusaha sebaik mungkin dan sesuai tepat waktu untuk menyelesaikan proposal PTK tersebut. Seperti ini mungkin Bapak. Oke, baik, terima kasih Bapak. Harapan saya nanti setelah Niki lewat, nanti silakan Bapak. Kalau idealnya kan saat PPL Bapak sekaligus mengambil data, melakukan siklus 1 maupun siklus 2 ya, dan baik di sekolah sehingga Bapak tidak apa bolak-balik lagi berkaitan dengan.
hal tersebut. Selanjutnya terakhir Pak, pendalaman tentang kitab suci. Silahkan Bapak pilih salah satu kitab suci, baik itu dalam bentuk Trisandya maupun Kramaning Sembah. Salah Ya, satunya setelah itu disampaikan pemaknaannya. Silakan Pak. ya. Baik, Bapak, saya memilih Trisandya bait ketiga. Tuam, tuam, siwa, tuam, dewa, Yeswara, Parameswara, Brahmo, Wisnu, Rasjo, Purusa, Parikiratitu. Sudah, Bapak? Artinya kira-kira Pak? Jadi di bait ketiga nike bagaimana ide Sang Hyang Widi dengan segala manifestasi, dengan segala kemahakuasaannya itu diberikan dalam bait tersebut. Yang pertama yaitu ide Sang Hyang Widi sebagai wujud siwa itu sendiri, yaitu sebagai pusat dari alam semesta, sebagai ide Sang Hyang Widi sendiri. Kemudian Sang Hyang Widi sebagai Mahadewa, itu adalah dewa tertinggi. Kemudian Iswara, beliau juga dikatakan sebagai Iswara, ya, sebagai dewa pemberi anugerah. Kemudian beliau juga sebagai dewa Brahma atau pencipta segala kehidupan dalam alam semesta ini. Kemudian beliau juga dikatakan kemahakuasaan, beliau juga sebagai Wisnu, itu adalah sebagai pemelihara keharmonisan. Jadi ruang lingkup tuh ada Purusa. Purusa itu sendiri yaitu simbol dari alam semesta itu sendiri, pemberi kehidupan itu sendiri, Bapak. Jadi kemahakuasaan ide saya Widi pun, Bapak. Ini mungkin itu dari tiang Bapak. Baik, terima kasih Pak Wayan. Saya sangat berharap Bapak nanti lebih banyak memperdalam berkaitan dengan sloka-sloka karena itu akan menjadi ciri khas atau keilmuan Bapak ya. Nanti apalagi akan mengajar pada anak-anak kita agar mereka lebih banyak memahami tentang sloka-sloka. Baik Bapak, dari keseluruhan yang Bapak lakukan dari proses pembelajaran tadi, dari simulasi hingga pendalaman, bagaimana juga Bapak bisa menjelaskan tentang P5, PTK, hingga pendalaman sloka atau kitab suci, saya menganggap Bapak telah mampu ya dengan baik. Selanjutnya mudah-mudahan Bapak bisa pada step selanjutnya, artinya pada tahap komprehensif ini Bapak telah menjalani dengan baik. Semoga nanti Bapak tidak ada halangan, tidak ada kendala, bisa lulus dengan baik pada pendidikan profesi guru. Harapannya adalah Bapak bisa menjadi guru yang profesional. Mungkin demikian Pak ujian komprehensif hari ini. Selamat Bapak telah melalui tahapan ini. Semoga kita semua bisa lulus ya Bapak bisa lulus. Saya juga sangat berbahagia bisa mengantarkan Bapak pada tahap itu. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih Om Bapak. Santi Santi. Terima kasih Bapak.